Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana curhat kepada Allah, bagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah permintaan dari yang bawah kepada yang atas. Permintaan dari yang lemah kepada yang kuat. Karenanya keindahan di dalam berdoa adalah orang saat berdoa, dia sedang berdoa pasti kepada yang ada. Tidak mungkin dia curhat berdoa kepada yang tidak ada. Ketika kita curhat dan berdoa kepada Allah, pasti kita yakin Allah Maha Kaya. Karena tidak mungkin kita meminta kepada yang miskin. Saat kita berdoa, kita yakin Allah itu Maha mendengar. Tidak mungkin kita akan berdoa meminta kepada yang tuli, yang lemah, yang tidak berdaya. Itu yang membuat doa itu membuat seorang merasakan tenang. Kenapa demikian? Karena di saat berdoa, pasti ada sebuah keyakinan bahwa kita sedang berdoa kepada yang Maha mendengar, yang Maha kuat, yang Maha kaya, yang Maha dermawan, yang Maha melihat. Subhanallah. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah di antara kita yang berdoa mungkin merasa, kenapa doa saya belum diistijabah? Mengapa doa saya belum terkabul? Ada beberapa syarat sahabat-sahabatku dalam kebaikan untuk dikabulkannya doa. Yang pertama adalah yakin. Berdoalah kepada Allah sedangkan engkau yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berdoa, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu ya Allah, agar engkau mengabulkan doaku. Harus ada tekad yang kuat, harus ada keyakinan yang kuat bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ketika kita khusyuk. Ketika kita khusyuk di dalam berdoa. Seseorang itu akan dikabulkan doa jika dia berdoa seperti seseorang yang kapalnya karam, lalu dia tenggelam. Saat tenggelam itu dia diombang-ambing oleh ombak, dia berpegang kepada kayu. Dan saat itulah dia merasakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka saat memegang kayu itu dia berkata, ya Allah, selamatkanlah aku. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, jika semua orang berdoa seperti itu, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Al-khusyuk. Yang ketiga, doa yang akan terkabul adalah doa yang tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Doa itu ibarat seseorang yang menanam benih tanaman. Kemudian dia siram setiap hari. Ketika benih itu sudah mulai tumbuh, dia merasa bosan. Dia merasa jenuh. Padahal sebentar lagi akan dikabulkan doa itu. Lalu dia tinggalkan menyirami dan memelihara pohon itu. Akhirnya pohon yang tadinya sudah mulai tumbuh kembali mati. Kenapa demikian? Ada ketergesa-gesaan di situ. Maka syarat dikabulkannya doa, kita berdoa dan tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan doa. Dan yang keempat adalah syarat dikabulkannya doa adalah memakan makanan yang halal. Adalah salah seorang sahabat minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah untukku agar aku dikabulkan doa. Apa kata Rasulullah? Makanlah makanan yang halal dan baik, maka doamu akan terkabulkan. Seolah-olah jika seluruh syarat doa sudah kita penuhi, tetapi makanan kita bukan makanan yang halal, maka itu bisa terhalangi dari terkabulnya doa. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Tapi ada sesuatu yang menarik, yaitu perkataan Umar ibn Khattab. Apa kata Umar? Aku tidak khawatir tidak dikabulkan doa. Yang aku khawatirkan adalah aku tidak berdoa, kata Umar. Jika aku berdoa, itu berarti Allah menggerakkan tanganku dan hatiku untuk berdoa, kata Umar. Jika aku digerakkan oleh Allah, tanganku dan hatiku untuk berdoa, itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan doaku. Untuk apa dia memerintahkan saya berdoa? Untuk apa dia menggerakkan tangan dan hatiku untuk berdoa jika dia tidak mengabulkan doaku? Maka yang perlu kita khawatirkan bukanlah tidak terkabulkannya doa, tetapi yang kita khawatirkan adalah tidak berdoa. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhanmu berfirman, berdoalah, maka aku pasti akan kabulkan doamu. Seolah-olah seperti seseorang yang berkata kepada kita, teman kita yang mungkin berkecukupan, teman kita yang sangat kaya, berkata kepada kita, wahai sahabatku, kamu kalau membutuhkan sesuatu, uang atau bantuan, datang kepadaku ya. Subhanallah.
Bukankah kita memiliki teman seperti itu? Jika kamu kurang duit, butuh uang, datang kepadaku. Allah yang mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Untuk apa Allah memerintahkan kita berdoa? Kalau Dia tidak ingin mengabulkan doa kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, bukankah Allah telah memberi banyak kepada kita sebelum kita meminta? Pernahkah Anda meminta udara? Pernahkah Anda meminta air? Tidak pernah. Jika kita tidak meminta saja, Allah sudah kabulkan doa kita. Lalu bagaimana jika kita memintanya? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita dapatkan setelah berdoa? Maka kita akan bahas pada tayangan berikutnya. Doa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala.